Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu membahas mengenai kingdom Protista. Nah ini bagian pertamanya, yaitu kita akan membahas tentang protozoa. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Kingdom Protista itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada Protista mirip hewan, atau disebut juga dengan protozoa, lalu ada Protista yang mirip tumbuhan, disebutnya alga atau ganggang, dan yang ketiga ada Protista mirip jamur. Pada video kali ini, kakak hanya akan membahas tentang protista mirip hewan atau protozoa. Nah, untuk cakupan materinya, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari protozoa. Yang kedua, klasifikasi dari protozoa, yaitu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Protista mirip hewan atau protozoa memiliki ciri. Yang pertama adalah eukariotik atau memiliki membran inti. Jadi kalau kingdom sebelumnya itu kan ada kingdom Monera. Nah kalau Monera itu kan masih prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Nah kalau protozoa itu sudah eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, semua protozoa itu bersifat uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga, karena protozoa itu bersifat uniseluler, sehingga protozoa itu sifatnya mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang keempat, kenapa protozoa disebut mirip hewan? Nah, ini karena ciri ini ya. Jadi, protozoa itu umumnya memiliki alat gerak, jadi bisa bergerak sehingga disebut mirip hewan. Nah, yang kelima, tidak memiliki dinding sel, sama seperti hewan. Yang keenam, bentuk tubuhnya nanti ada yang tetap dan ada yang tidak tetap, atau tidak memiliki pelikel. Nah, yang ketujuh, protozoa itu dapat membentuk sista ketika lingkungannya tidak menguntungkan. Jadi, kalau pada kingdom sebelumnya, yaitu Monera, pada bakteri itu kan kalau lingkungan tidak menguntungkan membentuk endospora. Nah, kalau protozoa, ketika lingkungan tidak menguntungkan, dia akan membentuk yang namanya sista. Dan yang kedelapan, protozoa ini termasuk organisme heterotrof, karena mirip hewan ya, jadi tidak memiliki klorofil. Protista mirip hewan atau protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah ini adalah kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah seperti ini ya bentuknya. Kemudian yang kedua ada Ciliata atau Infusoria, yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan rambut getar atau cilia. Nah bentuknya seperti ini. Yang ketiga, ada Flagellata atau Mastigopora, yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagel. Bentuknya seperti ini ya. Dan yang terakhir, ada Sporozoa atau Apicomplexa. Nah, ini merupakan satu-satunya protozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Nah, ini contohnya ada Plasmodium, bentuknya seperti ini. Yang pertama dari Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda berasal dari dua kata, yaitu rhizo yang artinya akar dan poda yang artinya kaki. Jadi kelompok Rhizopoda ini adalah kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, bentuk dan juga struktur tubuh dari Rhizopoda, nah ini salah satu contohnya pada kelompok amoeba. Nah, jadi untuk Rhizopoda yang tidak memiliki cangkang, nah itu biasanya bentuk tubuhnya selalu tampak berubah-ubah ya, atau tidak tetap. Nah, hal tersebut dikarenakan amoeba itu tidak memiliki pelikel, sehingga bentuk tubuhnya tidak tetap. Nah, selain itu, Rhizopoda atau kelompok amoeba ini memiliki 2 sitoplasma. Jadi ada sitoplasma yang berada pada bagian luar, ini disebutnya ektoplasma, dan ada endoplasma atau sitoplasma yang berada pada bagian dalam. Di dalam sitoplasma juga terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel, dan juga ada vakula kontraktil. Nah, vakula kontraktil ini berfungsi untuk memompa cairan keluar sel, serta terdapat vakula makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, kemudian ini ada pseudopodia. Jadi pseudopodia itu sebenarnya adalah juluran dari sitoplasma yang terbentuk saat amoeba itu bergerak untuk mendekati sumber makanan. Contoh di sini ada sumber makanan ya. Jadi nanti ketika bergerak mendekati sumber makanan, nanti Rhizopoda itu akan menjulurkan
kaki-kakinya ini, sehingga mereka disebut kaki semu, karena kakinya itu akan terbentuk kalau dia mau makan. Untuk cara hidupnya, yang pertama, Rhizopoda ini ada yang hidupnya bebas. Nah, ini salah satu contohnya adalah amoeba. Jadi amoeba itu adalah rhizopoda yang hidup bebas di air. Nah, tapi ada juga yang parasit. Jadi, tapi umumnya rhizopoda itu hidupnya bebas di alam. Tapi ada juga yang parasit di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Nah, lalu bagaimana cara rhizopoda menangkap dan juga mencerna mangsanya? Nah, jadi kan rhizopoda ini bersifat heterotrof dengan cara memangsa protozoa lain seperti Ciliata atau juga bisa memangsa bakteri dan juga alga uniseluler. Pertama-tama, rhizopoda akan mendekati sumber makanan dengan cara menjulurkan kaki semu atau pseudopodianya. Kemudian, kaki semu akan mengelilingi sumber makanan hingga permukaan membran yang mengelilingi makanan itu bertemu. Jadi sampai mengelilingi makanan kayak gini ya. Nah, jadi sampai ketemu seperti ini, lalu makanan akan masuk ke dalam tubuh dan terbentuklah vakuola makanan. Nah, jadi vakuola makanan kemudian akan mencerna makanan hingga terbentuklah sari-sari makanan. Sari-sari makanan hasil pencernaan akan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa makanan yang tidak tercerna dan berbentuk padat itu tetap berada di dalam vakuola makanan. Nah, vakuola yang berisi sisa-sisa makanan padat tersebut akan bergerak ke tepi sel sehingga sisa makanan padat dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi nanti sisa makanannya itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui membran sel. Sementara makanan yang berbentuk cair akan diatur oleh vakuola kontraktil dengan cara berdenyut atau mengembang dan juga mengempis untuk memompa cairannya keluar dari dalam sel. Nah, lalu bagaimana cara reproduksi dari rhizopoda? Nah, jadi yang pertama, rhizopoda bisa bereproduksi secara aseksual atau tidak kawin, yaitu dengan membelah diri atau pembelahan biner. Nah, jadi tahap pertama, nanti amoeba dewasa itu akan membelah inti selnya menjadi dua. Jadi nukleusnya itu akan terbelah menjadi dua, kemudian terjadi pembelahan sitoplasma sehingga nanti terbentuklah dua sel anak yang sama persis. Nah, sedangkan untuk reproduksi secara seksualnya itu belum diketahui. Lalu apa saja sih contoh dari rhizopoda? Nah, jadi yang pertama ada Amoeba proteus. Jadi Amoeba proteus ini adalah kelompok rhizopoda yang hidup bebas di tanah basah dan juga kelompok rhizopoda yang tidak bercangkang. Yang kedua ada Entamoeba histolytica. Ini adalah kelompok rhizopoda yang hidup parasit di usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit disentri. Nah, Entamoeba ini dapat menyebar melalui makanan, air minum, atau peralatan makanan yang terkontaminasi oleh Entamoeba. Yang ketiga ada Entamoeba gingivalis, yaitu kelompok entamoeba yang hidup di gusi dan juga gigi manusia dengan cara memakan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi sehingga dapat menyebabkan kerusakan gigi dan radang gusi. Yang keempat ada Entamoeba coli. Entamoeba coli ini hidup di usus besar manusia, membantu proses pembusukan makanan yang ada di usus besar sehingga tidak bersifat parasit. Yang kelima ada Foraminifera. Foraminifera ini adalah kelompok rhizopoda yang memiliki cangkang dari kalsium karbonat. Nah, Foraminifera itu hidup di laut, yaitu di tumpukan pasir atau melekat pada plankton, ganggang, ataupun batuan. Nah, sekitar 90% dari Foraminifera itu telah menjadi fosil, dan cangkang dari Foraminifera ini bisa menjadi penanda batuan sedimen atau petunjuk untuk pencarian sumber minyak bumi. Jadi, cangkang atau fosil dari Foraminifera itu bisa menjadi petunjuk adanya minyak bumi. Nah, kemudian yang keenam ada Radiolaria. Jadi Radiolaria ini juga sama ya, hidupnya di laut dan merupakan kelompok rhizopoda yang memiliki cangkang yaitu dari silikat. Nah, Radiolaria yang sudah mati itu nanti akan mengendap di dasar perairan dan akan menjadi lumpur Radiolaria. Nah, lumpur Radiolaria ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk alat penggosok dan juga bahan peledak. Yang kedua ada Ciliata atau Infusoria. Ciliata itu berasal dari kata cilia yang artinya adalah rambut kecil. Ciliata ini merupakan kelompok protozoa yang bergerak dengan silia atau rambut getar. Nah, untuk bentuk dan juga struktur tubuh, jadi bentuk dari Ciliata itu
tetap ya karena memiliki pelikel. Jadi kalau Rhizopoda kan tadi umumnya bentuknya tidak tetap karena tidak memiliki pelikel. Nah, kalau Ciliata itu bentuknya sudah tetap karena sudah memiliki pelikel. Nah, kemudian bentuk tubuh dari Ciliata itu nanti bervariasi, ada yang bentuknya seperti ini ya, seperti sendal, ada yang seperti lonceng, trompet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tubuhnya itu nanti terdapat yang namanya silia atau rambut getar. Jadi ini kayak rambut-rambut di luar tubuhnya ini adalah silianya. Kemudian silia ini nanti digunakan untuk bergerak, meluncur, berenang, dan juga menangkap ataupun memasukkan makanan ke dalam sitoplasma. Ciliata juga dilengkapi dengan trikosis yang berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh. Nah, kemudian di dalam sitoplasmanya itu nanti sama ya seperti Rhizopoda, itu terdapat vakula kontraktil yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran cairan, kemudian ada juga vakula makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, kalau di Ciliata ini sudah dilengkapi dengan sitostoma dan juga sitofaring. Sitostoma itu merupakan mulutnya atau mulut sel ya, sedangkan sitofaring itu adalah kerongkongan sel. Nah, kemudian Ciliata juga dilengkapi dengan pori anus yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, ini ciri khasnya ya. Ciliata itu memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus itu nanti berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas sel, dan juga untuk pertumbuhan sel, serta untuk alat reproduksi secara aseksual. Sedangkan mikronukleus itu berfungsi untuk alat reproduksi secara seksual atau untuk konjugasi. Nah, untuk cara hidupnya, Ciliata itu ada yang hidup bebas di air tawar ataupun air laut, jadi seperti di air kolam ataupun di air-air selokan ya, air sungai, air sawah seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang hidupnya itu parasit dan ada yang bersimbiosis di dalam tubuh manusia ataupun di dalam tubuh hewan ternak. Lalu bagaimana cara Ciliata menangkap dan juga mencerna mangsanya? Nah, jadi pertama-tama, cara Ciliata itu untuk makan adalah silia itu nanti akan mendorong makanan agar masuk ke dalam sitostoma lalu menuju ke sitofaring. Kemudian makanan akan masuk ke dalam sitoplasma dan terbentuklah vakula makanan. Vakula makanan kemudian akan bergabung dengan lisosom dan akan terjadilah pencernaan makanan. Nah, sari-sari makanan akan masuk ke dalam sitoplasma ya, dan sisa makanan akan dikeluarkan melalui pori-pori anus. Lalu bagaimana cara reproduksi dari Ciliata? Nah, jadi reproduksi dari Ciliata itu bisa berlangsung secara seksual dan aseksual. Nah, secara aseksualnya itu sama dengan Rhizopoda, yaitu dengan melakukan pembelahan biner ya. Jadi nanti diawali dulu dengan pembelahan makronukleus. Nah, kemudian makronukleus akan memanjang, kemudian akan membelah menjadi dua. Nah, seperti ini. Jadi inti selnya akan terbelah menjadi dua. Selanjutnya akan terjadi pembelahan sitoplasma secara transversal atau membujur ya, sehingga nanti terbentuklah dua sel anak. Nah, sedangkan reproduksi secara seksualnya adalah dengan konjugasi. Nah, seperti ini ya konjugasinya. Nah, jadi untuk reproduksi secara seksualnya tadi dengan konjugasi. Nah, untuk urutan atau tahapan dari konjugasi. Nah, yang pertama nanti paramecium itu akan saling berdekatan dan membentuk jembatan sitoplasma. Jadi dua paramecium ya atau dua Ciliata akan berdekatan dan terbentuklah jembatan sitoplasma. Kemudian mikronukleus akan membelah secara meiosis sehingga terbentuklah 4 mikronukleus. Jadi mikronukleusnya aja ya yang membelah secara meiosis sehingga nanti terbentuklah 4 mikronukleus. Nah, kemudian 3 mikronukleus akan hancur. Nah, tersisalah 1 mikronukleus dan mikronukleus tersebut kemudian akan membelah secara mitosis. Jadi kan dari 4, lebur 1 kan berarti tinggal 1 ya. Nah, kemudian satu selnya ini kemudian mitosis maka jadi 2. Sehingga nanti dari setiap paramecium itu terdapat 2 mikronukleus. Jadi dari 1 jadi 4, 4 tinggal 1 ya, 4 melebur 3 tinggal 1, 1 membelah menjadi 2. Nah, kemudian mikronukleusnya itu akan saling bertukar. Contoh kan yang ini tadi warnanya biru, yang sebelah sini warnanya merah. Nah, tukeran sehingga nanti dalam satu paramecium itu terdapat 1 makronukleus warna merah sama 1 lagi warna biru tadi ya. Nah, jadi seperti ini terjadi pertukaran mikronukleus, lalu terjadilah singgami atau peleburan mikronukleus menjadi mikronukleus yang diploid. Jadi tadi kan semuanya haploid ya. Jadi haploid itu karena melebur menjadi 1 jadi diploid atau 2N.
Nah, kemudian paramecium akan berpisah ya, dan mikronukleus akan membelah mitosis sebanyak 3 kali. Kan tadi 2 melebur jadi 1, kan tadi ada 2 ya, melebur jadi 1, makanya 2N. Kemudian nanti setiap mikronukleusnya akan membelah 3 kali, berarti 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, ini 8 sel mikronukleus yang bersifat diploid. Setiap makronukleus kemudian akan hancur, jadi makronukleusnya ini kan tadi nggak kepake ya, jadi akan hancur. Nah, lalu 4 mikronukleus yang diploid tadi akan berkembang menjadi 4 makronukleus diploid yang baru. Jadi kan tadi ada 8 nih mikronukleusnya ya, jadi 4 itu berubah menjadi 4 makronukleus. Sedangkan 4 mikronukleus lainnya itu tetap menjadi 4 mikronukleus. Jadi yang 8 tadi 4 jadi mikro, 4 jadi makro. Selanjutnya, setiap sel lalu akan membelah 2 kali tanpa pembelahan nukleus, sehingga nanti setiap sel akan mendapatkan 1 makronukleus dan 1 mikronukleus. Jadi kan ini tadi ada 4 makro dan 4 mikro. Nah, kemudian setiap selnya kan tadi ada 2 sel ya. Jadi ada 2 sel. Nah, 2 selnya itu kemudian membelah menjadi 2, maka ada 4 kan ya. Jadi 4 nanti setiap selnya akan dapat 1 makro dan 1 mikro. Oke, selanjutnya kita bahas contoh dan peranan dari Ciliata. Yang pertama, contoh Ciliata ada Paramecium caudatum. Ini merupakan paramecium yang hidup bebas di air tawar. Nah, Paramecium caudatum ini berbentuk seperti sendal, dan Paramecium ini merupakan pemangsa dari bakteri. Jadi ini berfungsi untuk mengontrol jumlah bakteri yang ada di alam. Yang kedua ada Balantidium coli, yaitu Ciliata yang parasit pada usus besar manusia atau hewan ternak, dan ini bisa menyebabkan balantidiasis, jadi diare. Yang ketiga ada Stentor rosselli, yaitu Ciliata yang hidup bebas di air tawar atau di air genangan, dan ini memiliki bentuk yang khas yaitu seperti trompet. Selanjutnya ada Vorticella, yaitu Ciliata yang berbentuk seperti lonceng dengan tangkai yang panjang berbentuk lurus atau spiral. Jadi ada yang lurus, ada yang spiral. Selanjutnya ada Didinium. Jadi Didinium ini merupakan predator dari Paramecium yang hidup di perairan. Nah, kemudian yang terakhir ada Stylonysia. Nah, jadi Stylonysia ini adalah Ciliata yang silianya itu hanya berada di sisi mulut dan di bagian tertentu dari permukaan tubuh. Nah, kemudian Stylonysia ini dapat bergerak dengan cepat dan berputar pada suatu tempat. Stylonysia itu hidup pada permukaan daun yang terendam air. Kemudian yang ketiga ada Flagellata. Nah, Flagellata ini berasal dari kata flagel, yaitu cambuk. Nah, jadi Flagellata ini merupakan kelompok protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Nah, untuk bentuk dan struktur tubuhnya, jadi Flagellata ini memiliki bentuk yang tetap, jadi karena memiliki pelikel yang menyokong membran selnya. Kemudian Flagellata juga memiliki membran yang bergelombang, nah seperti ini ya, membran yang bergelombang, yaitu membran yang terbentuk karena flagella yang melingkari sel. Pada umumnya, tubul Flagellata ini berbentuk oval memanjang, melengkung, atau berbentuk seperti daun. Nah, kelompok Flagellata nanti ada yang memiliki satu flagel atau ada yang memiliki lebih dari satu flagel. Contohnya ini ya, ada flagel bebas dan ada flagel yang melingkar. Kemudian Flagellata juga memiliki ektoplasma dan juga endoplasma, serta memiliki ini inti sel atau nukleus, dan ada kinetoplas. Jadi kinetoplas ini merupakan organel yang berfungsi untuk menyimpan DNA ekstranukleus. Flagellata juga ada yang memiliki mitokondria, tapi ada juga yang tidak memiliki mitokondria sebagai alat respirasi sel. Nah, untuk cara hidupnya, Flagellata ini ada yang hidup bebas, ada yang parasit, dan juga ada yang hidup bersimbiosis. Nah, untuk cara reproduksinya itu sama dengan Rhizopoda, yaitu dengan cara aseksual atau pembelahan biner. Jadi nanti dari satu sel akan mengalami pembelahan biner dengan arah membujur, sehingga terbentuklah 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Nah, untuk seksualnya itu juga belum diketahui. Untuk contoh dan peranannya, yang pertama ada Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense. Nah, jadi ini merupakan kelompok Flagellata yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Nah, jadi
Penyakit tidur ini akan menyebabkan penderitanya itu akan mengalami demam, nyeri otot dan juga sendi, tidak bisa berjalan, tidak dapat berbicara, dan banyak tidur di siang hari, tetapi tidak dapat tidur di malam hari. Sehingga semakin lama penderitanya tidak bisa dibangunkan dan akhirnya akan meninggal dunia. Nah, penyakit tidur ini dibawa oleh faktor berupa lalat sese, contohnya adalah lalat sese Glossina palpalis. Yang kedua ada Trypanosoma evansi. Ini merupakan penyebab dari penyakit sura pada hewan ternak. Penyakit sura ini dibawa oleh faktor berupa lalat penghisap atau kelelawar vampir. Gejala dari penyakit sura adalah nanti ternaknya itu akan demam, tubuhnya akan lemah dan juga kurus dan lama-lama akan menyebabkan kematian. Nah, lalu ada Trypanosoma cruzi, yaitu menyebabkan penyakit cagas dengan gejala terjadi pembengkakan pada kelenjar air mata, demam, kemudian ada gangguan limpa, hati, jantung, dan gangguan sistem saraf yang dapat menyebabkan kematian. Nah, faktornya itu berupa serangga kissing bug atau triatomine. Nah, yang keempat ada Trichonympa campanula. Jadi ini merupakan flagellata yang bersimbiosis mutualisme dengan usus rayap. Jadi flagellata ini dapat menghasilkan enzim selulosa yang berfungsi untuk membantu rayap dalam mencerna kayu. Kemudian yang kelima ada Trichomonas vaginalis. Ini menyebabkan keputihan pada wanita. Kemudian yang terakhir ada Leishmania donovani. Ini menyebabkan penyakit Kala-Azar. Nah, Kala-Azar ini memiliki gejala demam berulang mirip-mirip malaria dan terjadi pembengkakan pada hati dan juga limfa. Nah, untuk faktor dari penyakit Kala-Azar ini adalah lalat pasir atau Plebotomus. Yang terakhir ada sporozoa atau apicomplexa. Nah, jadi sporozoa ini berasal dari dua kata, yaitu spore yang artinya biji dan zoa yang artinya hewan. Nah, sporozoa ini merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, untuk bentuk dan struktur tubuhnya, nah seperti ini bentuknya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sporozoa, yaitu Plasmodium yang berbentuk bulat atau oval. Nah, jadi sporozoa ini memiliki nukleus tapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Nah, untuk cara hidupnya, jadi semua sporozoa itu karena tidak memiliki alat gerak, jadi semuanya bersifat parasit. Nah, kemudian untuk cara reproduksinya, yaitu dengan aseksual dan juga seksual. Jadi aseksualnya dengan pembelahan biner atau membelah diri, sama ya. Nah, seksualnya itu dengan peleburan gamet jantan dan betina yang terjadi di dalam tubuh inang. Nah, ini merupakan salah satu siklus hidup dari Plasmodium ya. Nah, jadi pertama-tama nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid dari sporozoa ya, jadi dari Plasmodium itu akan menggigit manusia. Nah, ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia, sporozoidnya itu akan masuk nih. Jadi sporozoidnya akan masuk ke dalam jaringan hati melalui aliran darah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sporozoidnya akan bereproduksi secara aseksual dan tumbuh menjadi merozoid, dan juga merozoid ini kemudian akan menembus ke dalam sel darah merah atau eritrosit. Jadi dari sporozoid kemudian berkembang menjadi merozoid. Nah, merozoidnya kemudian menembus ke dalam eritrosit. Nah, merozoid tadi kemudian akan bereproduksi secara aseksual membentuk merozoid yang baru yang disebut sebagai tropozoid. Nah, seperti ini. Tropozoid kemudian akan keluar setelah memecahkan eritrosit. Jadi kan tadi semuanya di dalam eritrosit ya. Jadi masuk ke eritrosit, jadi tropozoid. Tropozoidnya keluar dari eritrosit dengan cara memecahkan eritrositnya. Nah, nanti tropozoid ini akan menginfeksi eritrosit yang lain secara berulang-ulang sehingga nanti penderitanya itu akan demam. Nah, jadi ini fase sporulasinya ya. Kemudian merozoid akan membelah dan membentuk gametosit jantan dan juga betina. Jadi ada makro dan mikro gametosit. Jadi mikro ini yang jantan ya, makro yang betina. Selanjutnya, nyamuk Anopheles betina lainnya. Jadi ini kan tadi siklusnya dalam tubuh manusia ya. Nah, ini sekarang siklusnya dalam tubuh nyamuk lagi ya. Jadi nanti ada nyamuk Anopheles betina lain yang akan menggigit orang yang menderita malaria. Jadi nanti kan kalau udah masuk ini penderitanya kan kena malaria. Nah, jadi kalau ada nyamuk Anopheles yang menggigit orang yang menderita malaria ini, masuklah
nanti gametositnya ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Jadi gametosit yang tadi sudah dihasilkan akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, di dalam saluran pencernaannya nyamuk, mikrogamet dan makrogamet akan mengalami fertilisasi. Nah, seperti ini sehingga terbentuklah zigot atau ookinet. Nah, ookinet kemudian akan masuk ke dalam dinding usus dari nyamuk dan membentuk ookista atau oosista yang berdinding tebal. Di dalam oosista terdapat ribuan sporozoid, nah seperti ini ya. Nah, sporozoid ini kemudian akan keluar dari dinding usus dan akan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Nah, sehingga nanti nyamuk kalau menggigit orang lain lagi akan kena malaria lagi dan siklusnya akan berulang. Jadi ada 2 siklus, yaitu di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh nyamuk. Nah, untuk contoh-contoh dari sporozoa, yang pertama ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini menyebabkan malaria tertiana dengan gejala demam setiap 48 jam. Yang kedua ada Plasmodium malari, ini menyebabkan malaria quartana dengan gejala demam setiap 72 jam. Lalu ada Plasmodium ovale, menyebabkan malaria dengan gejala mirip dengan malaria tertiana. Jadi demamnya setiap 48 jam. Lalu ada Plasmodium falciparum, penyebab malaria tropika. Nah, gejala demamnya itu tidak menentu. Dan yang terakhir ada Toxoplasma gondii. Nah, ini penyebab dari toksoplasmosis. Toksoplasmosis pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat atau kematian pada janin yang dikandungnya. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai protista, mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Semoga adik-adik paham dengan penjelasannya dan semakin tahu tentang keberagaman makhluk hidup ya, bahwa ternyata di dunia ini tuh ada yang namanya protozoa, biarpun tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di the next video. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.